Shen Yichen bukanlah pria sederhana. Demi dan keselamatan Feng, kau harus mengurangi kontak dengannya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Qin. Aku pasti akan melindungi Feng. Sebagai seorang ibu, aku tak akan pernah membahayakan Feng. Feng, ayo pergi. Yichuan, dia bukan lagi istrimu. Dan sebelum surat cerai ditandatangani, dia sudah tidur di rumah Shen Yizhen. Kau masih percaya mereka tidak bersalah? Rumor-rumor itu telah diredam. Aku juga telah sesuai keinginanmu menceraikan Bai Luoxi. Selanjutnya, kau harus lebih mengkhawatirkan kaki tanganmu di belakangmu. Kapan mereka akan kutangkap? Yichuan, malam itu kita benar-benar. Aku tidak menyangka kau akan berakhir pergi tanpa apa-apa. Sungguh menyedihkan. Nona Gu, ada yang Nona butuhkan dariku? Kalau tak ada lagi, aku permisi dulu. Orang yang kau cari ada di dalam. Hari ini, aku datang khusus untuk mencarimu. Aku dan si Malang Fire tidak sama dengan si Jalang Fire itu. Kenapa kau mencariku? Kau baru saja diusir. Kau pasti tidak punya tempat tinggal kan? Aku punya apartemen. Kau bisa tinggal di sana secara gratis. Tak perlu. Bai Luoxi, jangan tidak tahu berterima kasih. Tanpa keluarga Ken, kau bukan apa-apa. Jangan lupa, kau masih punya putra yang begitu manis. Tinggallah di sini dan menetaplah. Feng, aman di sini. Terima kasih, tapi jangan khawatir. Aku pasti tak akan menginap gratis. Aku akan transfer uangnya padamu. Lupakan saja. Sedikit uang yang kau miliki itu cukup untuk apa? Itu bahkan tidak cukup untuk satu perawatan kecantikanku. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi Anda. Feng, apa kau lelah hari ini? Ibu, kenapa kita tinggal di rumah perempuan jahat itu? Feng, ini hanya sementara. Beberapa hari lagi, ibu akan membawamu tinggal di lokasi syuting. Boleh kan? Guranran, apa yang dia rencanakan kali ini? Lebih baik berhati-hati, karena aku sendirian dengan Feng. Nona Bai, air hangatnya sudah siap. Silakan mandi. Tak perlu, aku akan pergi sendiri nanti. Nona Bai, silakan masuk. Feng, ibu mau mandi. Jadi anak baik dan main sendiri ya, jangan lari-lari. Ya. Anak baik. Kau mendekati Luoxi. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Anak muda, selalu begitu sombong. Kau dan Fir menjebakku kali ini. Apakah kau dalangnya? Sungguh aku. Karena hanya seperti itu, Luoxi bisa. Dan kau cepat bercerai. Kenapa kau ikut campur dalam pernikahanku dengan Luoxi? Atas dasar apa? Luoxi adalah putriku. Kau adalah ayah Luoxi. Tapi pria sepertimu, begitu plain time. Sama sekali tidak layak menjadi menantu keluarga Bray kami. Dan tentu saja tidak layak menghabiskan seumur hidup dengan putriku. Aku tulus pada Luoxi. Pukul dia sampai dia menyerah. Jangan bergerak. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda, Anda terluka. Bukan apa-apa. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Seluruh Yunchen adalah wilayah keluarga Qian. Mereka benar-benar berani menyentuhku. Beraninya mereka? Beritahu orang-orang kita untuk tidak bertindak gegabah. Orang-orang ini, keluarga Qin kita tidak mampu menyinggung. Masih ada orang yang keluarga Qin kita tak bisa santun. Apa sebenarnya? Semua ini, kita bicarakan nanti. Bantu aku pulang dulu. Cari dokter untuk membalut lukaku. Ya, ayo pergi. Luoxi, sudah jam 9 dan kau belum ada di lokasi syuting. Apa kau berencana memboikot pertunjukan? Tidak sutradara. Aku segera ke sana. Feng, ikut ibu ke lokasi syuting sekarang. Boleh kan? Ya. Feng, ayo pergi. Halo Nona Gu, Nyonya Bei membawa jalan itu dan lari. Kapan hasil tesnya akan keluar? Besok siang. Saat kau memandikannya, apakah kau melihat ada
bau yang tidak biasa di tubuhnya, dia punya tanda lahir berbentuk kupu-kupu di punggung bahunya. Saat hasil tes keluar, segera laporkan kepadaku. Aku ingin kau meniru tanda lahir kupu-kupu ini, persis ke tubuhku. Tanda lahir kupu-kupu apa? Bro Yichuan, kau salah dengar. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang hari ini untuk meminta seseorang. Jika ini tentang cinta bertepuk sebelah tangan dan kecemburuan, maka objek kasih sayangmu seharusnya bukan Bai Luoxi, tapi Fairkan. Kecuali kau punya rencana lain. Ku Yichuan, kau pikir terlalu rendah tentangku. Selain itu, Bai Luoxi sudah tidak di sini lagi. Dia pergi pagi-pagi sekali dengan Feng ke lokasi syuting. Apa kau serius? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa menghubungi sutradara untuk memverifikasi. Dikonfirmasi, Nyonya memang ada di lokasi syuting bersama Tuan Muda Fan. Aku tidak boleh biarkan Yichuan menggagalkan rencanaku. Pak, Nyonya, sekarang aman. Apakah masih perlu kita pergi ke lokasi syuting? Dia mungkin tidak ingin melihatmu sekarang. Tanda lahir kupu-kupu. Sepertinya aku ingat, Luoxi memilikinya di punggungnya. Feng, di mana ibumu? Ibu aku udah mulai kerja. Ayah kesini mau balikan sama ibu ya. Tidak, ayah punya urusan yang lebih penting. Aku perlu bicara dengan ibumu. Aku nggak dengar. Mending ayah sama perempuan jahat itu aja. Silakan. Sahabat masa kecil ibu. Baik banget sama ibu. Om Shen Yichen. Sekarang jadi lawan main ibu. Ya betul, bagus sekali. Memotong? Tuan Kia, kau tahu kalau kau tidak mau The berakting film was jangan. translated Jangan ganggu and pekerjaan narrated kami. by M Aku Media. ingat. Aku berinvestasi dalam produksi ini kan? Jadi aku harus punya suara. Potong adegan ini. Qin Yichuan, berhentilah main-main. Ini pekerjaanku. Membuat kekacauan? Apa yang kau lakukan? Kau gila. Qin Yichuan, kita sudah bercerai. Shen Yechin adalah pemeran utama priaku sekarang. Kau sendiri yang mundur. Baiklah. Aku takkan memaksamu. Aku tak digusar. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Tapi aku datang menemuimu hari ini karena ada sesuatu yang sangat penting. Halo, Yichuan gawat, ibumu. Dia pingsan. Cepat kembali. ya, aku segera ke sana. Qin Yichuan. Sepertinya fair, tempatmu di hatiku, jauh dari biasa. Pembohong. Bu, Yichuan, maafkan aku. Ini semua salahku. ibuku dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? Aku menggunakan benang sari dan kelopak bunga untuk membuat kue-kue. Aku tidak tahu ibumu alergi terhadap benda-benda ini. Jetty, Jika terjadi sesuatu pada ibuku, apapun itu, aku akan membuatmu membayarnya. bukankah kau berjanji untuk menghormati dan mencintaiku selamanya? Kenapa kau menyakitiku sekarang? Aku sungguh mencintaimu. Hanya saja, Lupakan saja. Orang berubah. Mulai sekarang kau dan aku harus jadi orang asing. memotong. Semuanya kita selesai untuk hari ini. Luoxi, aktingmu semakin bagus. Pertahankan kerja bagusmu. Di mana kau menginap malam ini? Mengapa kau tak datang ke tempatku? Tidak, terima kasih. Sutradara sudah mengatur tempat untukku. Ada tempat tidur dan kamar mandi. Tapi Fan masih sangat muda. Aku khawatir dia tak akan terbiasa. Tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Sekarang kini, telah cukup mengecewakan Luoxi. Aku harus menemukan cara untuk membuatnya ikut denganku. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Bagaimana keadaannya? Tuan muda, ibumu sudah keluar dari bahaya sekarang. Shock anafilaksis menyebabkan masalah jantung. Jika tidak ditemukan tepat waktu, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi. Luoxi, aku tahu. Kau tidak sekejam itu. Kau kesini untuk menemuiku kan? Aku kesini untuk mengambil baju Feng. Jika kau begitu terbuka tentang hal itu, lalu mengapa kau bersembunyi? Kita sudah bercerai.
Aku tak mau keluargamu salah paham. Berhenti, dasar jalang. Kau sudah cerai. Dan kau masih di sini mencoba merayunya. Tak tahu malu. Kusarankan kau, jaga mulutmu. Orang sepertimu, jalang tak berayah tak beribu, tidak akan mengerti apa itu malu. Aku peringatkan kau. Jangan ganggu Yichuan dan aku lagi. Sudah kubilang, untuk jaga mulutmu. Karena kau tak mengerti, aku akan menggantikan orang tuamu, mendidikmu dengan baik. Kemari. Cukup. Bukankah sudah cukup banyak masalah? Tidak, kau milikku. Oh tidak, aku lupa bertanya padanya tentang tanda lahir kupu-kupu lagi. Yichuan. Dia memang benar, Putri Baifeng. Jika aku bisa menggantikan Bai Luoxi, mulai sekarang, aku akan menjadi putri miliarder itu. Ibu, saat waktunya tiba, ibu harus membantuku memainkan pertunjukan yang bagus. Kau harus memikirkan cara menghadapi masalah besar yaitu Baifeng hanya setelah dia mati. Kau bisa menggantikan Bai Luoxi. The film was translated and narrated by Aku M. sudah Media. memikirkan caranya. Karena dia telah menemukan putrinya, dia harus cepat dan membawanya kembali. Tubuhmu takkan tahan lagi. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Luoxi kembali. Tuan, dokter keluarga sudah datang. Tuan Bai, ada masalah apa gerangan? Kenapa kau lagi? Katakan padaku. Apa yang kau inginkan? Aku memang berniat untuk mendekatimu. Anda mungkin belum tahu ini tetapi cucu Anda hilang pagi ini. FNG, bukankah dia bersama Luoxi? Jadi, kaulah dalang di balik ini. Bai Luoxi pasti panik sekarang. Jika Anda dapat membantunya menemukan anak kesayangannya, bukankah kalian berdua akan bisa secara resmi mengakui satu sama lain? Katakan padaku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau ikut denganku sendirian. Halo? Feng hilang. Apa Feng bersamamu? Bai Luoxi kukatakan padamu. Berhenti mengganggu Yichuan. FING. Feng kau di mana? Luoxi, apa yang terjadi? Feng hilang. Jangan panik. Apakah kau melihatnya saat kau pergi pagi ini? Ya, kami sarapan bersama. Kalau begitu mari kita cari di sekitar sini. Boleh? Siapa yang menyuruhmu menyentuh ponselku? Maafkan aku. Keluar. Luoxi. Kemana Luoxi pergi? Nyonya telah berada di lokasi syuting. Namun, keberadaan Guranran sangat mencurigakan. Setelah meninggalkan kediamannya hari ini, dia menghilang. Menghilang tanpa jejak. Dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Kau harus mencari tahu. Siapa yang dia temui baru-baru ini, dan kemana dia pergi. Ya, Kenapa kau membawaku ke tempat seperti ini? Di mana Feng? Jangan bilang kau membawa Feng ke tempat seperti ini. Aku tak percaya orang terkaya di kota Luo begitu mudah dibodohi. Kukira dia lebih pintar dari itu. Feng, Luoxi. Kau baik-baik saja? kenapa dadaku tiba-tiba terasa nyeri? Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Fang? Jangan khawatir. Aku yakin kita akan segera menemukannya. Aku akan menemanimu. Ibu, Feng, kau baik-baik saja. Ngapain kamu di sini? Anak tahu ibu tidak? Seberapa khawatir? ibu, seorang wanita jahat. Bawa aku ke sini. Aku nggak bisa nemuin jalan pulang. Aku senang Feng aman. Aku akan mengajak kalian berdua makan malam besar untuk menenangkan diri. Tapi Feng, kau tidak boleh begitu mudah percaya pada orang asing atau pergi bersama mereka. Om Yiten, aku ngerti. Ibu, aku nggak bakal ngulangin lagi. Kamu hampir membuat Mami mati ketakutan. Sebentar lagi, samarkan dirimu sebagai staf dan bawa dia kemana saja. Cari saja tempat. Setelah aku menghubungimu,
Beritahu aku lokasinya. Ibu, aku mau makan. Banyak makanan enak nanti. Boleh, Feng, kamu mau makan apa? Kita makan apapun yang kamu mau. Boleh. Tuan Qin sungguh tak berperasaan. Putranya sendiri hilang, dan dia bahkan tidak tahu. Dia di sini, main mata dengan wanita lain. Mungkin kita harus pergi ke tempat lain. Xian Yijin benar, dia tidak menjawab panggilanku, tapi dia di sini, dengan santainya bermesraan. Dia tidak pantas menjadi ayah Feng. Tidak perlu. Kita tetap di sini saja. Ayo pergi. Kau tidak akan pergi begitu saja kan? Yichuan, kau tahu, The film was translated setelah apa yang and terjadi terakhir narrated kali, by M Media. aku tidak bisa tetap di industri film lagi. Jeti meninggalkanmu dan pergi ke luar negeri adalah salah satu alasannya. Ini 50 juta. Ambil untuk saat ini. Yichuan, terima kasih. Aku tidak pernah menyangka Bai Luosi memegang tempat sepenting ini di hatimu. Ini pertama kalinya aku melihatmu begitu mencintai seorang wanita. Anggap uang ini pinjaman. Hei tuan muda. Nona Fair sepertinya dia. Bagaimana hasilnya? Oh, sudah selesai. Bagus. Bagaimana dengan Diuranan? Nona Gu membeli tiket untuk malam itu dan meninggalkan kota Yon. Bagaimana dengan ibunya? Oh, dia masih di sana. Aneh. Dia sendirian. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Memeriksa informasi penerbangan. Tidak dapat menemukannya, dia menyembunyikannya. Terus periksa. Situasi apapun. Laporkan padaku. Ya. Ayo, Fan. Makan lebih banyak daging. Biar kau bisa tumbuh setinggi Paman Yichen. Dan bersama Paman Yichen, lindungi ibu. Boleh? Ibu. Aku mau ribu. Sama Om Dichen. Aku juga mau Dichen. Jadi ayah aku. Bukankah anak ibu cuma berdua denganmu, Feng? Ibu. Hari ini, Om Dichen masih sama ibu nyariin aku. Tapi ayah lagi makan malam sama perempuan lain. Dia ndak peduli sama aku. Jadi ibu harusnya sama dia. Bersama. Tentu saja Paman Yichen ingin menjadi ayah Feng. Tapi masalah ini harus disetujui oleh ibu. Kau tahu? Dan apapun yang terjadi, Paman akan selalu berada di sisi ibu. Selama ibu berbalik, dia bisa menemukanku. Xian Yichen. Bajingan sepertimu layak menjadi ayah Feng. Qin Yichuan, ngapain kamu di sini? Luo 11. Bajingan seperti Xian Yichen adalah yang paling berbahaya. Malam ini kau dan Feng pindah kembali ke rumah. Qin Yichuan, kau pikir aku akan pergi hanya karena kau menyuruhku dan pergi saat kau menyuruhku? Apa kau benar-benar berpikir aku ini hewan peliharaanmu, Tuan Qin? Dan kau sudah bersama Fei Er. Tolong jangan libatkan aku lagi dalam pernikahanmu. Aku hanya ingin hidup damai, menjalani hidupku. Tidak bisakah kau mengerti Tuan Qin? Bahasa manusia? Maksud Luo 11 adalah apapun yang terjadi antara kau dan Fei Er, itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Qin Yichuan, apa maumu? Apa yang kuinginkan? Saat ini, Xian Yichen adalah pacarku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan segera lapor polisi. Kau bersamanya. Ayo pergi. Luo 11. Apa yang kau katakan di restoran hari ini? Apakah kau serius? Maafkan aku. Aku hanya cemas. Dan bicara tanpa berpikir. Tapi bukan tidak mungkin. Untuk mencoba. Benarkah? Ya, aku bisa coba bertemu denganmu. Tapi aku tidak bisa berjanji kalau aku akan jatuh cinta padamu. Boleh. Xian Yichen. Tolong jangan libatkan aku lagi. Dia teman masa kecilku. Kenapa? Aku tidak ingat tentang kita. Aku tidak punya ingatan tentang masa kecil kita. Sedikit pun tidak. Aku juga memikirkan hal itu. Kenapa? Mengapa kau begitu asing denganku? Tapi mungkin saja, itu mekanisme pertahanan. Otakmu yang melindungimu, membuatmu lupa masa kecilmu. Karena ibu angkatmu tidak baik padamu. Dia sering memukul dan memarahmu. Dan kemudian dia mengirim kau ke panti asuhan. Kenapa? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kau telah kehilangan ingatan masa kecilmu. Tapi kita punya lebih banyak waktu sekarang untuk menciptakan kenangan baru. Xian Yichen. Kau bilang reinkarnasi itu nyata? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Lupakan saja. Orang-orang di abad ke-21. Mana mungkin mereka percaya aku berasal dari masa lalu yang jauh? Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya. Jika aku bisa memilih kelahiranku. Aku ingin dilahirkan di keluarga biasa. Menjalani hidup yang damai. Sampai akhir hayat.
Kita tidak bisa memilih kelahiran kita. Tapi kita bisa memilih kehidupan yang kita inginkan. Jika kau mau, aku bersedia membawamu. Dan Feng, jauh dari sini. Tuan muda, jangan minum lagi. Masih banyak urusan yang harus kau tangani. Aku melakukan semua ini untuk mendapatkan Loxi kembali. Sekarang dia bersama orang lain. Apa gunanya? Mencoba lagi? Shen Yichen itu, dia tidak tulus pada nyonya muda. Barusan anak buahku memberitahuku sesuatu. Siang tadi, Tuan muda Feng menghilang. Nyonya muda dan Shen Yichen mencarinya cukup lama belum menemukannya. Aku curiga kejadian ini diatur oleh Shen Yichen. Semua ini untuk mendapatkan kepercayaan nyonya muda. Tak heran, dia menghubungiku berkali-kali hari ini. Itu karena Feng hilang. Tidak. Aku akan pergi padanya sekarang. Jelaskan semuanya. Tuan muda, berpikirlah jernih. Jika kau pergi seperti ini, hanya akan menimbulkan lebih banyak salah paham. Tuan muda, apa kau lupa? Di tangan kita masih menyimpan kartu truf. Bukankah sudah kubilang? Jangan hubungi aku lagi. Tuan Shen, meskipun kita pernah berselisih di masa lalu, itu tak cukup untuk menyimpan dendam selama ini kan? Lagi pula, kali ini, idekulah yang membuat Bai Luoxi berubah pikiran begitu cepat menerimamu. Aku tak berjasa, tapi aku sudah bersusah payah. Sama saja ada atau tidak ada kau. Lagi pula Qin Yichuan, dia bukan tandinganku. Jika aku juga punya, Tuan muda Shen itulah kepercayaan dirinya. Di mana kau sekarang? Kau akan tahu sendiri di mana aku berada setelah beberapa saat. Aku akan memberi kalian semua kejutan. Kejutan apa yang sedang kau siapkan? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jangan hubungi aku lagi. Besok, aku bisa mengubah penampilanku dan sepenuhnya menjadi Bai Ranran. Nona Gu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Setelah kau minum ramuan ini, kulitmu akan membusuk dan tak bisa dipulihkan. Untuk menjadi putri keluarga Bai, rasa sakit ini bukan apa-apa. Mulai. Baiklah. Nyonya tua gawat, seseorang di luar membawa guci, menerobos masuk. Apa yang kau katakan? Bu, ini salahku. Aku belum bisa memenuhi baktiku selama ini. Ayah sudah meninggal. Tak bisa menikmati masa tuanya. Kau putriku. Lalu, kenapa Petua Bai belum kembali? Bukankah dia berjanji untuk secara pribadi membawa putri kita kembali ke kota Luo untuk menemuiku? Ayah tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Tubuhnya juga dikremasi secara paksa oleh orang jahat. Jika bukan karena dia memberitahuku, semua ini sebelum dia meninggal, kita ibu dan anak mungkin tak akan pernah saling mengenal. Bagaimana ini bisa terjadi? Buba, keluar. Bagaimana kau masih masuk tanpa izin? Ku bilang padamu, ini ilegal. Kemana Gu Ranran pergi? Jika kau tidak mengaku dengan jujur, aku harus mengantarmu ke kantor polisi. Hukum apa yang sudah aku langgar? Mau membawaku ke kantor polisi? Kalianlah yang masuk tanpa izin. Aku pasti akan menuntutmu. Lihat baik-baik. Lihatlah. Kini Chuan, keluarga Gu kami tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini? Ranran sangat menyukaimu. Aku tak pernah menyangka kau orang seperti ini. Dan orang macam apa? Nyonya tua Gu itu penipu. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak mengaku dengan jujur, kau tidak akan kemana-mana hari ini. Baiklah, aku akan bicara. Ranran dia pergi ke kota Luo. Jadi dia melakukan semua ini hanya untuk menyamar sebagai putri keluarga Bai. Apa katamu? Ranran itu anak angkat? Bagaimana kau bisa bilang dia menyamar jadi orang lain? Pesankan aku tiket ke kota Luo. Cepat. Ya,
Ibu angkatmu, beliau sungguh dermawan besar kami. Kalau ada waktu, aku akan menyiapkan hadiah yang bagus, dan berkunjung sendiri untuk berterima kasih padanya. Kalau bukan, karena ibu angkatku, yang membesarkanmu sampai dewasa, aku khawatir. Aku tak akan punya anak perempuan yang begitu penurut. Ibu angkatku sangat baik padaku, dan sangat mendukungku menemukan keluarga kandungku. Namun, Beluoksi yang kusebut tadi, aktris kecil itu, beraninya dia begitu kejam? Aku takkan melepaskannya. Terima kasih ibu telah membalaskanku. Siang ini di konferensi pers, aku akan mengumumkan kepada seluruh Kotaluo bahwa keluarga baik kami akhirnya menemukan putri kami yang telah lama hilang. Akhirnya selesai untuk pesta penutup malam ini. Apakah kau ingin pergi? Ayo pergi, lagi pula ini pertama kalinya bagiku. Keluarga baik kita akhirnya menemukan putri kami yang telah lama hilang. Ran. Dia akan mengambil alih bisnis keluarga baik kami. Guranran, sejak kapan kau menjadi putri orang terkaya di kota Luo? Kau baik-baik saja. Beritahu sutradara Bai bahwa aku tidak akan hadir di pesta penutup malam ini. Tuan muda, semenjak Guranran telah diakui oleh Nyonya Bai, dan mereka sudah mengadakan konferensi pers. Mungkin sudah terlambat bagi kita untuk pergi sekarang. Aku harus bertemu Luoxi. Mari kita minum untuk kesuksesan box office kita. Hei Luoxi, aku harus minum denganmu. Pertemuan kebetulan kita telah membawa kita berdua keberuntungan besar. Apa kau tahu kenapa orang itu menginvestasikan 5 miliar pada kita? Itu karena Sutradara Bai, dengan toleransi alkohol sekecil ini, kau mungkin tidak akan bangun malam ini. Yichen tidak di sini hari ini. Luoxi, bukankah kalian berdua biasanya selalu bersama? Bagaimana kau pulang sendiri malam ini? aku naik taksi saja. Pulanglah bersamaku. Xian Yejin, ngapain kamu di sini? Aku tak mau sendirian. Tapi aku agak kepanasan sekarang. Lihat baik-baik. Aku bukan Shen Yichen. Aku mantan suamimu. Kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Apa? Sok malu-malu setelah tidur bersama. Siapa yang tidur denganmu? Kau. Saya. Semalam betapapun aku membujukmu, kau tidak mau melepaskan tanganku. Aku mabuk. Kau memanfaatkan aku. Luoxi. Apa kau butuh? Biar ku ingatkan kau. Siapa sebenarnya yang memanfaatkan siapa? Kau. Kau tak The tahu film malu. was translated and narrated by Aku M masih Media. bersyukur. Tadi malam aku pergi menemuimu. Jika itu Shen Yichen, aku seharusnya sangat cemburu. Xian Yejin, Sejak sebelum pesta penutup kemarin, dia menghilang. Setahuku, dia naik pesawat paling awal ke kota Luo, kota Luo. Apa yang dia lakukan di kota Luo? mencari Guranran. Guranran. Kamu mungkin belum tahu ini, tapi dia sudah merencanakan untuk mendekatimu karena identitas spesialmu. Kau adalah putri orang terkaya di kota Luo Baifen. Itu sebabnya dia bersamamu untuk memenangkan hatimu dan menyenangkanmu. Bagaimana kau tahu itu? Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Apa buktinya? Apa kau ingat? Tuan Feng yang menginvestasikan 5 miliar dalam produksi. Dia ayahmu. Karena terlalu tiba-tiba saat itu, dia tidak mengungkapkan identitasnya padamu. Ketika dia tahu kau ingin bercerai, dia dan Shen Yichen berkonspirasi untuk menjebak aku dan Fair. Itulah yang menyebabkan semua ini. Identitasmu telah direbut oleh Guranran bahkan ayahmu. Tunggu dulu. Biarkan aku merapikan ini. Kau bilang, ayahku mencarikanku untuk membantuku bercerai. Dan Xian Yichen bersikap baik padaku hanya karena aku putri orang terkaya di kota Luo. Guranran pergi ke kota Luo dan mencuri identitas gue. Ya, Lalu bagaimana dengan ayah? dia sedang tidak baik-baik saja. Dia masih koma. Identitasmu sebagai putrinya hanya bisa dibuktikan olehnya. Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Gue nggak pernah mikir
Bakal ada hari di mana keluarga gue ada tepat di depan mata, tapi gue nggak bisa mengakuinya. Ayah harus cepat sembuh. Luoxi, jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan untuk ayahmu ahli bedah saraf terbaik di dunia. Dia pasti akan bangun. Terima kasih. Di antara kita, tidak perlu sungkan. Bisakah kau belikan aku obat? Obat apa? Kita nggak pakai pengaman semalam. Gue takut. Jadi, kamu selalu nolak aku kayak gini. Kau jelas tahu, akulah yang tulus padamu. Saat ini, gue lagi nggak mood buat mikirin perasaan atau apapun semacam itu. Gue cuma berharap ayah bisa cepat sembuh. Gue mau bawa dia kembali ke keluarga baik. Kalau kamu nggak mau, gue beli sendiri. Luoxi, aku tidak bilang aku tidak akan pergi denganmu. Sebenarnya, bukannya gue nggak mau anak ini. Gue cuma ngerasa, sekarang kita udah punya Feng. Gue mau kasih semua kasih sayang gue ke dia. Feng. Kamu bikin ibu khawatir setengah mati. Ibu. Feng bikil. Aku nggak bakal ketemu Mami lagi. Feng. Kok bisa jadi Feng? Ibu yang bersalah kepada anak. Ibu nggak bakal ngulangin lagi. Ayah. Feng bikil. Ayah udah nggak mau aku lagi. Aku sampai hampir bikin Om U-turn. Itu ayah aku. Feng, bagaimana mungkin ayah tidak menginginkanmu? Jadi inilah kejutan yang kau siapkan untukku. Benar Tuan Shen. Bukankah ini kejutan? The film was Namun, translated mari kita and bicarakan narrated baik-baik. by M Media. Tahukah kau, betapa berantakannya rencanaku karenamu? Aku memang menggagalkan rencanamu, tapi kau datang padaku. Karena masih ada cara untuk memperbaikinya kan? Di mana kau sembunyikan Beifen? Sekarang dia mungkin sudah dimakan anjing liar, bahkan tulangnya pun tak tersisa. Kau membunuhnya? Kau hanya ingin menggunakan ini untuk menjadi menantu keluarga baik kan? Pernahkah kau berpikir untuk tunduk padaku? Kau masih bisa mencapai hal yang sama. Lagi pula kau tak pernah benar-benar Feng, ayo makan. Ibu lihat. Ada apa? Om U-turn sama perempuan jahat itu lagi barengan. Pegangan tangan mereka. Silakan tertawalah kalau mau. Gue bisa lihat dari tadi kamu nahan ketawa. Pasti berat. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Orang seperti Shen Yichen pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Kau hanya salah pilih orang. Memang, gue salah pilih orang. Kalau enggak, gimana caranya kamu bisa jadi mantan suami gue? Luoxi, bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku sebenarnya tidak pernah menandatangani surat perjanjian cara itu? Apakah kau akan marah? Kamu nggak pernah tanda tangan. Secara hukum, kau masih istriku. Nggak mungkin. Nyonya Qin nggak bakal setuju. Ibuku. Mungkin tidak, urus saja urusanmu sendiri. Ada apa? Ibuku tak sengaja makan makanan yang membuatnya alergi. Dan dia masih di ICU. Dokter sudah mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Dan memintaku untuk siap-siap. Ayah. Kenapa ayah nggak ajak Feng ketemu Nenek? Kalian semua datang. Hai Nyonya Bai. Aku datang ke sini untuk berterima kasih karena telah membesarkan putriku selama ini. Silakan duduk. Ini sedikit uang untuk pengasuhannya. Terimalah. Ini terlalu banyak. Uang sebanyak ini bukan apa-apa bagi keluarga Bai. Kedua, Ran selalu tumbuh besar di Yancheng dan punya banyak teman di sini. Aku juga ingin memperkenalkannya. Ada beberapa orang berpengaruh. Jadi, aku ingin mengadakan pesta besar untuknya besok malam. Aku serahkan urusan ini padamu, Ye Jin. Tidak masalah, Bibi. Tapi, haruskah kita mengundang keluarga Qin yang berpengaruh dari Yuncheng? Tentu saja. Aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang dimiliki keluarga Qin untuk melawan keluarga Bai, terutama Bai Luoxi itu. Aku harus melihatnya di pesta itu. Ibu harus hati-hati. Bai Luoxi itu licik sekali. Dia mencoba menyamar sebagai aku agar diakui oleh keluarga Bai dan bahkan mengganti nama belakangnya menjadi Bai. Dia benar-benar keji. Ya, perempuan itu sungguh kejam. Di pesta itu, aku akan memberinya pelajaran.
Tuan muda, di pesta itu, Luoxi, kau mungkin akan segera bertemu ibumu. Benarkah? Ya, dia di Yuncheng. Tapi dia datang bersama Guranran. Dan dia dengan lantang mengumumkan bahwa besok malam dia akan mengadakan pesta besar untuk putrinya dan telah mengundang kita. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Nyonya Bai tua pada akhirnya akan mengenali putri kandungnya. Tapi ayah gue The masih film koma. was translated Nggak ada yang and bisa buktiin narrated by M. kalau gue Media. putrinya. Yao, dunia memang sempit. Luoxi. Kau baik-baik saja? Gue baik-baik aja berkat kamu. Kalian semua menerima undangan untuk besok kan? Yichuan, dulu kau mengabaikanku. Kau tak akan bisa memanjat setinggi ini nanti. Dan kau, pastikan kau datang besok. Gue pasti datang. Jangan membuai mimpi di depan Nyonya Besar Bai. Temukan bukti untuk membuktikan identitasmu. Karena sekarang tidak ada bukti. Kamu. Siapa yang nyakitin ayah gue? Guranran, kau sekarang terlalu sombong. Kita lihat saja. Luoxi, dokter di luar negeri bilang, ayahmu punya peluang untuk bangun. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan Guranran bersikap arogan terlalu lama. Jadi, kita tidak hanya akan pergi, tapi kita akan pergi dengan penuh gaya. Apa? Masih memikirkannya? Bukankah kau bilang kau tidak punya perasaan? Shen Yichen, jangan lupa, semua yang kau miliki sekarang, aku bisa memberikannya padamu, dan aku bisa mengambil semuanya. Guranran. Selain Bai Fan, aku juga tahu, kau palsu. Apa maksudmu? Apa kau akan membongkarku? Baiklah. Kalian satu persatu sangat menginginkan Bai Luoxi. Aku ingin lihat. Sebagai pengkhianat, apakah dia akan memilihmu? Suatu hari, seluruh keluarga Bai akan menjadi milikku. Tidak, Guranran, Bai Luoxi dan aku. Itu hanya karena menghormati perasaan masa lalu, aku tidak pernah menyukainya. Ibu, Om Yiten, kenapa Om bohong sama kita? Dia jelas-jelas sebelumnya bohongin Ibu. Feng, nanti kalau udah besar, kamu bakal ngerti. Feng khawatir sama Ibu. Feng, jangan khawatir. Dengan ayah di sini, aku tidak akan pernah membiarkan kau dan ibu mengalami kesulitan apapun. Jangan bahas ini di depan anak kecil, orang yang ingkar janji. Itu nyebelin banget. Ayah mau ngomong apa? Aku ingin bilang, aku akan membuktikan semua ini dengan tindakanku. Nyonya, jika Nyonya ingin memilih untuk putri Nyonya, saya rekomendasikan yang ini. Ceria dan imut namun berwibawa. Itu juga bagus. Namun, postur Ranran agak ramping. Anda bisa meminta putri Anda datang ke sini. Kami akan menyesuaikannya dengan ukurannya, memperkecilnya. Kalau begitu aku akan menelponnya. Ranran, aku segera ke sana untuk membantumu memilih gaun. Apa kau punya waktu untuk datang? Cobalah ukurannya. Aku akan membelikanmu lagi perhiasan. Putri keluarga Bai, tidak boleh kekurangan hal-hal kecil ini. Terima kasih, Bu. Tapi aku sedang di rumah sakit, menjalani pemeriksaan fisik. Aku tidak bisa datang untuk sementara waktu. Baiklah, kalau begitu. Halo sayangku. Putriku dan postur serta berat badanmu hampir sama. Bagaimana kalau kau mencobanya untuk Bibi? Boleh? Terima kasih. Hei pelayan. Apa masih ada stok? Silakan ikuti saya. Silakan. Apakah kalian berdua juga ke sini The untuk film was membeli gaun translated untuk acara and tersebut? narrated by M. Nyonya, Media. saya kira Anda pasti punya putri yang sangat Anda sayangi. Putriku ya. Aku kehilangannya saat dia masih kecil. Aku baru saja menemukannya lagi. Ini adalah cara yang tepat untuk menebusnya. Jadi Nyonya, bagaimana Anda begitu yakin bahwa dia adalah putri Anda? Nah,
Nyonya tolong jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya hanya penasaran. Ini, ceritanya panjang, tapi putriku dan aku punya tanda lahir kupu-kupu yang sama. Berdasarkan ini, aku yakin dia pasti putriku. Jadi Guranrang membawa Luo 11 kembali ke apartemennya. Karena alasan ini. Cantik sekali. Dia punya pesona mudaku. Itu luar biasa, Bibi. Aku janji akan memberimu satu gaun terifik. Pilih saja. Kayaknya, gue mau yang persis sama. Kamu mau gaun yang sama persis? Begitu. Tapi bukan apa-apa. Pertemuan kebetulan adalah takdir. Ranran Tonggat bisa melihat kamu dan dia memakai gaun yang sama. Anggap saja sebagai hadiah dari Bibi. Minta bonnya. Berikan nona muda ini yang sama persis. Baiklah, lewat sini Nyonya. Luo 11. Aku berencana untuk mengaku semuanya. Kepada mereka di pesta malam ini. Aku tidak tahan. Melihatmu begitu kesal. Aku juga tidak bisa. Lihat saja Guranran merebut keluargamu darimu. Melihat adalah percaya. Nona Bai sungguh cantik. Meski cantik dia bukan untukmu. Begitu banyak pemimpin dunia hadir hari ini. Mereka pasti akan menemukan suami yang sempurna untuk putri mereka. Teman-temanku, aku secara resmi mengumumkan bahwa keluarga baik kita akhirnya menemukan putri kami yang telah lama hilang Ranran. Dia akan secara resmi mengambil alih bisnis keluarga baik kami. Ayo, semuanya angkat gelas kalian. Ini? Dia mirip sekali dengan Nyonya Tua Bai. Kenapa dia ada di sini? Dan dia mengenakan gaun yang sama denganku. Ibu, Ada apa ini? Mereka berdua mengenakan gaun yang sama. Bai Luosi, kenapa kau berpakaian begitu mencolok? Ini wilayahku hari ini. Di tempat umum seperti ini, Nanagu kamu tidak punya rasa hormat pada diri sendiri, atau reputasi keluarga Bai. Atau mungkin kamu bukan dari keluarga Bai sama sekali. Itu sebabnya, kamu berani bertindak seperti ini. Kau, jadi kamu Bai Luoxi, wanita jahat yang telah menindas putriku. Aku bahkan memberimu gaun. Aku tidak akan membiarkan wanita berhati kejam seperti itu memanfaatkan kebaikanku dan menindas putriku. Seseorang robek gaunnya. Siapa yang berani? Nyonya Bai, tidakkah kamu lihat? Luoxi adalah putri kandungmu. Dan Guranran ini. Dia penipu. Bu jangan dengarkan mereka. Mereka mencoba menipumu. Ini semua sudah direncanakan. Ranran, jangan khawatir. Aku tidak akan percaya mereka. Itu hanya desas-desus. Gue beneran putri kandungmu. Percayalah, meskipun sekarang selain tanda lahir kupu-kupu di punggung gue nggak punya bukti kuat, tapi gue beneran putri kandungmu. Kemarin kupikir kau gadis baik. Aku sangka kau aktris yang begitu hebat. Ranran sedang kesal sekarang. Pergi. Kamu tidak diterima di sini. Gue beneran. Keluar. Kamu. Ichuan. Tak tahu malu. Dia bahkan berani muncul di perjamuan orang lain, berpura-pura menjadi putri keluarga Bai. Memalukan. Ya orang seperti ini memang berbahaya. Luoxi. Sudah ku bilang, aku tak minum air sepanas ini. Apa kau mencoba membunuhku dengan air panas? Keluar. Maaf. Ada apa Ranran? Masih kesal soal perjamuan? Kenapa kau membelikannya? Gaun yang sama persis? Baiklah. Aku sudah mengirim seseorang ke rumah sakit untuk mengambil kembali gaun itu. Gaun yang dikenakan Ranran kita. Wanita The film was Beluxi itu translated tidak pantas and memakainya. narrated by KN M tanda Media. tanya. Begitu dong. Sudahlah jangan marah lagi. Ibu, kalau begitu berjanjilah padaku. Kau akan menjauhi wanita Beluosi itu. Aku benci melihatmu bersamanya. Boleh. Aku janji. Beluosi, aku tak akan pernah memberimu kesempatan untuk bangkit lagi. Nyonya, saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Bai Luoxi. Temuan awal menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang diklaim Putri Sulung, mengganti namanya atau nama keluarganya. Dia selalu dipanggil Bai Luoxi, dan dia yatim piatu sejak kecil. Dia bahkan dikirim ke panti asuhan. Sepertinya,
Aku perlu bertemu ibu angkat Ranran secara langsung besok atau pertemuan untukku di suatu tempat yang pribadi. Ya, Ngapain kamu di sini? Kamu nggak diterima di sini. aku tahu segalanya tentang semalam. Aku sedikit mengkhawatirkanmu. Jadi aku datang untuk melihatmu. Udahlah nggak usah pura-pura. Shen Yechin, gue udah nggak butuh kamu lagi. Kamu nggak perlu nyariin gue. Dan gue juga tahu kalau kamu nggak pernah cinta sama gue. Luoxi, aku akui aku memanfaatkanmu sebelumnya. Aku tak melihat hatiku sendiri dengan jelas. Tapi aku telah menemukan bahwa kau sebenarnya ada di hatiku. Berhentilah berpura-pura. Bisakah kau memaafkanku? Shen Yichen, kau benar-benar munafik. Kusarankan kau segera pergi dari sini, kalau tidak tinjuku. Takkan tinggal diam melihat kelakuan jahatmu. Apa hakmu bicara begitu tentangku? Apa kau pikir? Kau pantas bersama Luoxi? Mengingat kita belum bercerai. Apa? Kau belum cerai? Apakah kau melihat berita tadi malam? Cheo Ken dan istrinya muncul di perjamuan keluarga Bai dan menyebabkan keributan besar. Dia bilang istrinya adalah pewaris sejati keluarga Bai. Cheo Ken tidak akan melakukan hal sembrono. Jati bukan tidak mungkin. Dan bukankah pasien ini bernama Bai Feng? Mungkin dia anggota keluarga Bai. Dan pasti ada hubungannya. Bai Fan, bukankah dia sudah mati? Jadi dia belum mati. Dan dia diselamatkan oleh orang-orang Qin Yichuan. Begitu dia bangun, maka rencana Guranran akan terbongkar. Kenapa kau membawaku ke tempat ini? Apa kau yakin kau membunuh Bai Fan? Ya, bagaimana bisa palsu? Apa kau tahu? Kalau Bai Fan tidak mati sama sekali, dia diawasi oleh orang-orang Qin Yichuan di rumah sakit. Tuan Muda Shen, jangan gegabah. Karena dia belum bangun. Kita bisa cari cara agar dia tak pernah bangun lagi. Dia di rumah sakit sekarang. Kita tidak punya cara untuk menemuinya. Kita bisa menyamar sebagai petugas medis. Lalu, kita habisi dia. Kau benar-benar lebih jahat daripada aku. Orangnya sudah tiba. Hubungi aku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Ayo. Ini siapa? Dermawanku yang agung telah tiba. Hahaha. Nyonya Bai, kenapa Ranran tidak bersamamu hari ini? Apa kau ingin bicara denganku sendirian? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa hal yang ingin ku tahu. Nyonya Bai, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Silakan duduk. Nyonya Bai, apa yang ingin kau tanyakan padaku? Apa kau ingat? Di mana kau menemukan Ranran? Sepertinya di dekat. Sepertinya di sebuah taman di tepi hutan. Oh, tepat di sebelah taman. Ranran yang malang. Setelah dia hilang, kami tidak pernah menyerah mencarinya. Dan sekarang, akhirnya kita bersatu kembali hari ini. Jangan khawatir Nyonya Bai. Ranran, aku selalu memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku telah merawatnya dengan sangat baik. Jangan khawatir. Ibu The film kemana was saja ibu? translated and Chanel narrated punya by tas M baru. Media. Ajak aku membelinya. Ranran, aku bicara dengan ibu angkatmu hari ini. Kudengar kau ditemukan di sebuah gang. Kau sangat lapar sampai menangis. Hatiku hancur mendengarnya. Ya, bahkan ada anjing liar di gang itu. Ibu angkatku bilang aku hampir dimakan. Untungnya kau ditemukan dan dirawat. Ya, aku hampir tak bisa melihatmu lagi. Aku sedang tidak enak badan hari ini. Aku mau istirahat. Bu, apa yang kalian bicarakan hari ini? Nyonya Bai ini tampak agak aneh hari ini. Dia tiba-tiba bertanya, di mana aku menemukanmu? Kau bilang di mana? Ku bilang di dekat hutan dekat taman. Sudah berakhir. Song Yilian ini sudah mencurigaiku.
Kita harus mempercepat rencana kita. Song Yilian sedang menyelidiki aku sekarang. Sudah kubilang. Kau tidak cukup hati-hati. Hanya masalah waktu sebelum kau dicurigai. Jangan bicara yang tak berguna sekarang. Jika dia tahu, kau juga tak akan lepas dari tanggung jawab. Aku siap. Yang terpenting sekarang adalah mengurus Bei Fan. Selanjutnya adalah Song Yilian. Sebaiknya kau tetap di rumah sakit untuk observasi selama 1 atau 2 hari. Nggak apa-apa, cuma gula darah rendah. Tidak. Aku harus memastikan keselamatanmu dan kesehatanmu. Kalau tidak, bagaimana ayahmu bisa tenang mempercayakanmu padaku? Setelah ayah gue siuman, gue bakal bawa Fan kembali ke Luocheng. Kalau gitu gue ikut. Qin Yichuan, jangan konyol. Bisnis keluargamu ada di sini. Gimana caranya kamu bisa ikut gue ke Luocheng? Sepertinya dalam. Aku hanya punya satu pilihan ini, karena dibandingkan denganmu, tidak ada yang lebih penting. Qin Yichuan, kok gue baru nyadar ya? Kalau kamu jago banget ngerayu. Lagian kalaupun kamu mau sama gue, belum tentu gue mau sama kamu. Buat pria yang mau masuk ke keluarga kami, standar gue tinggi. Standar apa? Aku memenuhi semuanya. Maaf Tuan Muda, saya tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan saja. Ada apa? Kami baru saja menerima kabar dari ICU bahwa kondisi Tuan Besar Bei membaik. Dia mungkin akan bangun malam ini. Benarkah? Kalau gitu ayo kita jenguk dia. Ayo pergi. Tuan Besar Bei. Baiklah. Ada apa ini? Mana ayah gue? Aku tidak tahu. Mereka menelepon dan bilang dia bangun. Di mana pasiennya? Kau bertanya pada kami, seharusnya kami yang bertanya padamu. Apa yang terjadi? Bukankah kau bilang dia sudah bangun? 30 menit yang lalu. Apa yang akan kita lakukan Tuan Muda? Sesuatu mungkin telah terjadi pada ayah. Dia tidak mungkin pergi jauh. Cepat kejar dia. Mereka belum menyadari kita kan? Jika kau terus berlama-lama seperti ini, cepat atau lambat kau akan tertangkap. Orang tua itu ternyata bangun. Kau mau membawaku kemana? Xian Yichen, kau benar-benar berkonspirasi dengannya untuk mencelakaiku. Tutup seluruh arah. Waspadai individu yang mencurigakan. Ayo pergi. Ayah? Ayah baik-baik aja. Luoxi. Akhirnya kau mengakuiku. Qin Yichuan udah cerita semuanya ke gue. Dan dia yang nyelamatin kamu. Seneng banget melihat kamu selamat. The film Bikin was gue bahagia. translated Ichuan. and narrated by M Media. Mulai hari ini, aku secara resmi mempercayakan putriku padamu. Jangan khawatir, Paman. Tuan Muda. Sudah dikonfirmasi. Itu mobil Nona Gu. Haruskah kita mengirim orang untuk mengejarnya? Xian Yichen dengan itu. Aku tak percaya, aku sangat mempercayainya sebelumnya. Serahkan urusan ini ke Qin Yichuan untuk diurus. Kamu baru aja sembuh dari sakit parah. Dan ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Ibu juga ada di Yongcheng sekarang. Aku sudah lama menghilang. Dia pasti sangat khawatir. Ibu telah ditipu oleh Guranran. Bahkan identitasku telah direbutnya. Ibumu tidak akan bertindak gegabah. Aku akan menelponnya sendiri besok. Ini sudah larut malam. Kau mau kemana? Terburu-buru begini? Bu, seorang teman mengajakku berlibur. Aku akan pergi sebentar. Apa kau punya cukup uang? Perlukah aku kirim kau sedikit lagi? Baiklah, terima kasih Bu. Mereka terus mendesak. Aku pergi sekarang. Ibu, apa maksudmu? Ran, aku sangat mempercayaimu. Namun kau menipuku seperti orang bodoh. Hutang ini akan kita selesaikan hari ini. Bu, ada apa? Tunggu aku pulang. Katakan saja padaku. Apakah Luoxi putri kandungku? Aku keterlaluan sebelumnya. Entah kau akan memaafkanku. Ya.
Bai Luosi yang kau tampar itu adalah putri kandungmu. Aku menyamar jati dia. Kenapa si Jalang Bai Luosi itu bisa jati putri sulung keluarga Bai? Kenapa dia mendapatkan hati Kenicuan dan aku tak punya apa-apa? Cukup, jangan bicara lagi. Beritahu aku alamat Loxi. Kau pikir putrimu masih akan mengakuimu? Bu, maafkan aku Loxi. Aku tak tahu benar, dan salah sebelumnya, aku memukulmu. Ibu minta maaf. tidak apa-apa Bu. Ibu hanya ditipu oleh Guranran. Sejak kau muncul di jamuan makan terakhir kali, aku merasa ada yang tidak beres. Dan juga ada tanda lahir kupu-kupu itu. Jadi aku pergi menyelidiki, dan aku menemukan Guranran. Dia berbohong padaku. Ibu tenanglah. Dan ayahmu dia. Kau tak mengira aku. Orang tua ini sudah mati kan? Suami Pua. Ayo. Suami Pua. Aku kembali. Ayah, ibu. Kenapa nggak bawa Finn? Loxi. Ini anakmu. Ya, Berarti nenek-nenek aku dong. Ayo. Lucu banget. Kenicuan. Kenapa kau bisa begitu bahagia? Dan aku tidak. Ini tidak adil. Benar. Nyonya Tuaki masih di rumah sakit. Apa kau tahu? Putramu akan segera menjadi anggota keluarga Bai dengan kekayaan keluarga sebesar itu. Kenicuan sebenarnya, demi seorang wanita, ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke Loken? Kau sangat marah kan? Siapapun yang membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti itu pasti akan patah hati. Daripada membiarkanmu terus menderita seperti ini, lebih baik aku mengantarmu pergi sekarang. Kenicuan, di kehidupan sebelumnya kau memukulku sampai mati. Di kehidupan ini, dosamu. Biar ibumu yang membayarnya. siapa kau? Loxi, aku sudah menempatkan orang tua kita di kamar tamu. Feng sudah tertidur. Jadi, Tidurlah denganku. aku akan tidur di sofa saja. Luoxi, The film was Aku tahu butuh waktu translated bagimu and untuk menerimaku narrated lagi. by M Media. tapi jangan khawatir. Bahkan jika kau tidur denganku, tanpa izinmu, aku tidak akan melakukan apapun. Benarkah? Aku bersumpah. Bersumpah 3 jari. Halo. Apa katamu? Ada apa? Sesuatu terjadi pada ibuku. Harus pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi bersamamu. Apa yang terjadi? Seseorang mencabut masker oksigen pasien. Untung kita menemukannya tepat waktu, tidak ada yang serius. Sepertinya, kita harus mencari seseorang untuk mengawasi 24 jam sehari. Bagaimana kalau kita lapor polisi dulu? Tidak perlu. Aku sudah tahu kira-kira siapa itu. Apakah kau mencabut masker oksigen ibuku? Benar. Jika kau punya bukti, kau bisa memanggil polisi dan menangkapku. Aku di sini hari ini bukan untuk balas dendam padamu. Aku hanya ingin bertanya dengan jelas, mengapa kau memperlakukanku dengan kebencian yang begitu besar? Karena dendam dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan lampau. Kau membiarkanku mati. Jadi aku ingin balas dendam. Aku ingin mencuri darimu, wanita yang paling kau cintai. Biar kau rasakan juga rasa dikhianati. Konyol. Kehidupan masa lalu apa? Kehidupan ini, jangan membuat alasan untuk keinginan egoismu sendiri. Kau tidak mencintai Luoxi. Jadi kau sama sekali tidak pantas untuknya. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, pergi dari sini selamanya. Kedua, aku akan menemukan bukti dan menyerahkanmu ke polisi. Aku Shen Yichen. Perlukah kau di sini? Mengancamku? Apa kau pikir kau masih Shen Yichen yang dulu? Sekarang kau penuh dengan skandal. Dan kau tidak punya sumber daya lagi. Itu bukan karenamu. Terobsesi. Aku memberimu kesempatan. Tunggu. Aku bisa berjanji padamu. Tapi aku punya syarat. Aku ingin bertemu Luoxi lagi. Apa kau pergi menemui Shen Hichin hari ini? Ya, Lalu kau
Apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Dia bilang ingin bertemu denganmu terakhir kali. Dan kemudian, dia akan pergi selamanya. Meninggalkan Yunchen, Luoxi. Jika kau merasa malu, kau tidak harus pergi. Aku benar-benar tidak mau bertemu dengannya lagi. Tapi jika itu bisa ditukar dengan kedamaian di masa depan, itu bukan tidak mungkin. Sebentar lagi. Setelah aku berurusan dengan orang ini, kita berdua bisa hidup damai dan stabil. Entah di sini atau di kota Lu. Aku bersedia. Bagaimana dengan ibumu? Aku ingin membawanya bersama kita, dan kemudian secara bertahap ke Taiyun. Memperluas industri ke kota Lu. Selain itu, ayahmu juga bilang, dia akan sepenuhnya mendukungku. Luoxi, kau datang. Kukira, kau takkan datang. Kudengar kau akan pergi ke luar negeri. Ya, Baguslah, Xian Yechin. Kuharap kau menemukan seseorang yang mencintaimu dan kau juga mencintainya. tapi aku mencintaimu. Bagaimana jika kukatakan padamu, aku sudah mengatur semuanya di luar negeri? Maukah kau ikut denganku? Xian Yechin, ada begitu banyak wanita di dunia ini. Kenapa kau terobsesi denganku? Karena inilah yang membuatku kembali ke kota Yon. Aku ingin membawamu pergi dari Qin Yichuan. Tidak apa-apa, jika kau tak mau, lupakan saja. Kopi ini enak. Cobalah, kupesan khusus untukmu. Tuan muda, saya telah mengumpulkan semua bukti terhadap Nona Gu karena menyewa pembunuh bayaran. Selama kau memberi perintah, saya akan memanggil polisi dan menangkapnya segera. Sudah waktunya. Dia menerima hukumannya. Sudah 15 menit. Kenapa Luoxi belum keluar juga? Luoxi, kau baik-baik saja? Biar ku bawa kau ke rumah sakit. Kenapa Luoxi belum keluar juga? Tuan muda, tunggu aku. Di mana Nyonya muda? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Pintu belakang. Lepaskan aku. Kau mau membawaku kemana? Sudah kubilang, The film was aku akan membawamu translated pergi dari and sini ke narrated tempat by di mana Em Qin Mi. Yichua tak dapat menemukanmu. Ayo pergi. Kuk Hicuan. Aku punya bukti bahwa kau menyewa pembunuh bayaran. Aku punya semuanya di tanganku. Ibu saya alergi makanan. Karena kamu menghasut Fair. Kuk Hicuan, tolong beri aku kesempatan lagi. Ya, aku bisa berjanji padamu. Aku akan meninggalkan kota Yun dan takkan pernah kembali. Terlambat. Katakan di mana Xian Yichen berada. Aku tak tahu di mana dia. Kami sudah tak berhubungan. Xian Yichen. Lepaskan dia. Kau datang di saat yang tepat. Karena kau sangat peduli padanya. Baiklah, kalau begitu. Lompat dari gedung ini. Dan aku akan membiarkannya menyerahkan diri. Qin Hicuan, jangan dengarkan dia. Dia orang gila. Kau punya waktu 10 detik. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Terserah kau. Qin Hicuan, pergi. Jangan khawatirkan aku. Jangan lompat. Boleh. Selama kau melepaskan Luoxi, aku akan melakukan apapun. As, Tidak. Jangan lompat. Qin Hicuan, aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tahu. Aku tahu kau selalu menjadi yang terbaik untukku. Dulu aku membencimu. Tapi aku selalu mencintaimu. Luoxi. Sudah kuduga. Kau memang mencintaiku. Itu membuatku takut. Huhu. Tuan muda. Bisakah kalian? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan muda, Nyonya muda. Hei Luoxi. Drama pendek kita meledak. Responnya luar biasa. Penonton sangat menyukai aktingmu. Sangat positif. Kamu bakal jadi bintang. Bersiaplah. Siap-siap jadi orang besar. Benarkah? Drama pendekku sukses. Hicuan, drama pendekku sukses besar. Sudah kubilang. Kau pasti berhasil. Sekali lagi selamat kepada Nona Bei Luoxi. Karena memenangkan penghargaan aktris terbaik tahun ini.
Apa yang kau lakukan di sini? Istriku memenangkan penghargaan besar pertamanya. Bagaimana mungkin aku tidak ada di sini? Terima kasih suamiku. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Ibu ayah apa yang kalian lakukan di sini? Ibu dan ayah, Ibu, Feng, ibu. Hari ini adalah hari terbaikmu. Feng dan kakek nenekmu ada di sini untuk merayakannya bersamamu. ibu sangat senang. Terima kasih sayangku. karena semua orang ada di sini hari ini. Bagaimana kalau kita berfoto keluarga? Ini momen yang tepat untuk mengabadikan. Dan kemudian kita bisa merayakannya. Ye abya. Feng suka memotret. Tunggu sebentar. Apa kau tidak lupa? Seseorang tanda tanya. Siapa? Aku. The film was translated and narrated by M Media. Sebenarnya Yichuan tidak pernah menandatangani surat cerai. Aku selalu menjadi menantumu. Maafkan aku. Tidak, Bu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku telah membuat banyak kesalahan juga. Aku setuju Cuan. Kau bisa pergi ke Yuncheng dengan Roxy. Jangan khawatirkan aku. Bu, bagaimana kita bisa melakukan itu? Di mana kita? Rumahmu ada di sini. Kami tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi. Kalian lagi mau trade atau apa sil? Tentu saja. Ayo, Bu. Ayo. Keju. Dulu aku hanya ingin meninggalkan Yuncheng bersama Feng dan menjalani kehidupan yang damai. Aku tidak pernah menyangka seumur hidupku aku akan diberkati oleh surga dan berkumpul kembali dengan keluarga. Bai Luoxi, akhirnya kau menjadi orang paling bahagia di dunia. Ah, apa yang kau lakukan? Masuklah. Aku tidak mau. Aku tidak bisa berenang. Loxi, jangan lupa. Aku sekarang menantu laki-laki keluarga Bai yang tinggal serumah. Kau tidak boleh memperlakukanku dengan buruk. Itu tergantung pada kinerjamu di masa depan. Penampilan. Aku akan mengajarimu cara berenang. Aku tidak mau belajar. Aku tidak mau. Pengecut. Kau bilang siapa penakut? Kau. Kau. Baiklah, aku akan berenang. Siapa takut siapa? Jangan khawatir, aku di sini. Ini Juan. Ayo punya anak lagi. Apa maksudmu? Persis seperti yang kukatakan. Kupikir, Feng terlalu kesepian sekarang. Aku berpikir kita bisa memberinya adik laki-laki atau perempuan. Dengan begitu dia akan punya teman di masa depan. Terserah, apa saja aku tidak masalah. Jangan khawatir, Luoxi. Aku akan belajar untuk menghormatimu. Tunggu sebentar. Jadi mulai sekarang apapun, seberapapun tidak masuk akalnya aku. Tidak masalah. Tentu saja boleh. Tidak boleh.